antara syarat sebuah negara itu dikatakan maju, itu 30% dari penduduknya harus melek literasi. Ini jangan sampai kita orang baik, para asatidz, para kiai, para habaib menjauhi media sosial, terutama dalam konteks literasi, menulisnya tadi, karena itu sangat berpengaruh. Maka sekarang genrenya itu, genre menulis itu tidak panjang-panjang. Bahkan saya menulis setiap hari itu 5 paragraf. Sayyid Qutb ya kalau tidak salah. Apa kata beliau? Satu peluru itu bisa menembus satu kepala. Tapi satu kata itu bisa menembus jutaan kepala. Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat itu kan dua-duanya itu. Jadi oralnya bagus, terus menulis juga bagus. Kan berapa karangan yang dimiliki Ustaz Abdul Somad dan berapa karangan yang dimiliki Ustaz Adi Hidayat. Mindset kita juga harus diubah. Dalam artian kita yang istilahnya terjun dalam dakwah itu juga harus sudah memulai untuk berdakwah dengan literasi, dengan tulisan. Pondok pesantren sebenarnya sebagai lembaga yang bercirikan Indonesia ya, atau Indonesius, itu sebenarnya punya sejarah yang panjang dan juga sejarah yang panjang dalam konteks intelektualitas. Maka yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Prof. Azumardi Azra ya, itu kan penelitian abad ke-19. Jadi ulama-ulama Nusantara yang memang secara keilmuan dia punya kiprah dalam bidang intelektual. Karena saya juga pernah nulis waktu itu tugas makalah di S3 yang saya ingat, itu juga saya menulis tentang kiprah ulama pada abad ke-18. Jadi ternyata mereka itu sudah banyak sekali punya buku itu. Luar biasa. Seperti contohnya Arsyad Al-Banjari. Itu berapa karangan tuh? Luar biasa. Dan bahkan sekarang di Banjarmasin itu masih dipakai itu. Dan bahkan sebelum itu dipakai di Thailand Selatan ya, termasuk Malaysia, termasuk Brunei. Entah sekarang Allah alam kalau sekarang ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ulama-ulama kita terdahulu, atau katakanlah ustaz-ustaz kita terdahulu, itu mereka luar biasa literasinya itu. Bahkan dengan karangan-karangan yang sampai sekarang itu masih ada. Bahkan kemarin saya baca ada sebuah peneliti beberapa calon doktor yang sedang ngambil doktor di Leiden ya. Jadi mereka, saya lupa namanya siapa itu, tapi nanti bisa dilihat di apakah di FB apakah di YouTube. Jadi mereka banyak sekali menemukan teks-teks lama yang dikarang oleh ulama Indonesia, ulama Nusantara. Luar biasa itu, dan banyak sekali itu. Karena waktunya terbatas, jadi mereka cuma dapat berapa itu. Jadi waktu penelitian itu terbatas, karena tinggalnya terbatas di Leiden itu. Jadi mereka cuma dapat berapa, tapi itu sudah luar biasa itu, sudah luar biasa itu. Jadi kitab-kitab kuning itu, bahkan ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, karena memang itu berhubungan dengan pemerintahan Belanda waktu itu kan. Jadi ternyata karangan-karangan atau kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu Indonesia atau Nusantara itu sangat banyak sekali. Makanya seharusnya kita ini malu gitu loh, malu. Minimal kan dalam konteks kekinian kita sebenarnya sudah dimudahkan dengan adanya medsos. Jadi kalau saya biasanya udah di FB ya, kalau orang melihat apa isinya FB saya, tulisan semua. Ya paling tulisan yang disertai foto kan, ya fotonya bisa apa yang saya alami atau ngambil dari yang lain dan sebagainya. Ya karena itu tadi mudah-mudahan ini menjadi amal jariah
saya melakukan sebisa saya melakukan semampu saya, ya, karena dari sisi mungkin oral mungkin saya kurang ya, makanya karena kadung terjun bidang intelektual istilahnya sebagai dosen kan jelas itu harus ada karya setiap semester minimal ya, tapi minimal juga harus berpengaruh terhadap perkembangan dakwah. Jadi jangan sampai ya medsos itu diisi yang tidak jelas, sehingga harapannya ya itu tadi, literasi kita semakin maju, minimal mewarnai kita, itu namanya kita ini orang Islamnya itu, karena apa namanya, jadi kalau sudah berhubungan dengan berpikir ya kita lemah ya. Padahal kalau kita kembalikan lagi ke sumber Al-Quran, kan tengok Allah ngomong afala ta'qilun, afala tanzurun, afala tadabbarun, afala tanzurun. Ini kan tafakkarun. Ini artinya apa nih? Apa kamu tidak melihat, tidak berpikir? Itu semuanya konteksnya untuk berpikir itu. Tapi kita lemahnya di sini. Bahkan saya punya cerita begini, sudah saya tulis di Facebook saya tuh. Ceritanya begini. Nah itu bahwa ini ceritanya nih kelas mahasiswa loh, bukan kelas orang awam. Kalau kita berbicara orang itu lain lagi ceritanya. Saya kalau ngajar itu saya pasti berbicara literasi gitu. Bahkan saya ngajak untuk menulis, ayo kita mulai. Kalau ada kolaborasi. Ini ceritanya kayak gini. Saya minta mahasiswa itu untuk menulis. Sudahlah tulis yang mudah saja Pak bagi. Loh yang mudah itu tulisan apa Ustaz? Ada yang nyeletuk, puisi katanya. Oh, oke puisi. Tapi ada yang nyeletuk lagi. Sulit juga Ustaz katanya. Loh, apa sulit? Kan mikir juga. Jadi intinya apa dari situ Ustaz? Kemudian saya tangkap. Oh, rupanya mereka ini mau mikir. Jadi mau mikir, kata orang Jawa mau mikir, malas mikir. Jadi sebenarnya intinya itu ya itu tadi, kita dalam konteks berpikir ini memang sangat lemah. Itu tadi sebenarnya apa namanya yang kita tulis itu sesuaikan dengan realitas, apalagi semuanya kita punya maksud dan tujuan untuk mengubah desa kita atau kampung kita. Maka itu kan kita perlu ngamatin, ini masalah di desa ini atau di kampung saya ini apa. Kan tidak mungkin dari rumah nulis. Kalau dari rumah nulis, kita semua lihat media sosial, kan yang akan tercover atau terekam, itu kan hal-hal yang sifatnya bisa nasional, bisa internasional. Nanti yang tercover ya perang Rusia dengan Ukraina kan, atau sifatnya nasional, banjir apa-apa. Nah, jadi itulah perlu dalam konteks apa namanya kedosenan, itulah penelitian, mengamati kan. Mengamati itu adalah bagian dari penelitian, bagian kecil dari penelitian. Jadi istilahnya dalam penelitian itu observasi kan, melihat apa yang dibutuhkan desa saya apa. Nah sehingga dari situ kemudian lahirlah karya-karya atau sifatnya yang membawa atau quote lah kalau pendek tadi, nasihat-nasihat pendek yang sesuai dengan kebutuhan desa kita atau kampung kita, sehingga dengan bertahap sedikit demi sedikit akan terjadi perubahan mindset kan kayak gini. Saya selalu ngobrol tentang apa namanya, gimana ngubah desa saya itu. Ada banyak alumni, ini narkoba kayak gini, dan saya selalu bilang begini, mereka kan ada akhirnya, artinya mau wafat, yang mau mati. Yang perlu kita ubah adalah generasi-generasinya nih, generasi penerus. Karena itu yang penting. Nah, tentunya mereka kan lebih melek literasi. Apalagi dalam konteks kekinian mereka adalah generasi milenial kan. Tentunya dari sisi HP mereka lebih melek daripada ini. Memang orang tua tidak harus ditinggalkan. Tapi ketika kita sudah apa yang kita dalam kontekstual dan sesuai dengan keadaan di mana kita berada, maka daya ubahnya itu akan sangat luar biasa. Tentunya itu tadi kontekstual.
Jadi bagaimana kita bisa sesuai, kita menulis sesuatu yang kontekstual, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau kita belum pernah ngamati, kita belum pernah melihat. Tadi itu setelah mereka bilang, kan berpikir. Jadi langsung saya kaitkan dengan ayat. Karena kan agama kita ini, agama Islam itu adalah agama peradaban. Agama penemuan. Cuma ini yang menjadi masalah. Jadi penemuan-penemuan itu kemudian dihilangkan. Hilangkan. Kayak yang nemu pesawat itu kan siapa itu? Kan Min Firnas. Itu dia menemukan itu 100 tahun sebelum Bright bersaudara kan. Nah, ini memang tugas kita bersama ya, bahwa Islam itu adalah agama peradaban. Islam itu adalah agama ilmu. Ini yang selalu harus kita gaungkan kepada siapa saja, terutama ya kita sebagai orang yang punya tugas untuk mendidik, itu yang harus kita gaungkan. Bahwa agama Islam adalah agama peradaban, agama penemuan, agama yang membuka, yang memelekkan. Bayangkan ketika siapa waktu itu menemukan jam itu orang Eropa terbelalak itu. Orang terbelalak kan. Sebenarnya iya kan? Penyerangan kemana, ke orang Prancis ke Mesir. Dia heran. Kok udah pakai sarung? Udah pakai sarung. Iya, waktu masih zaman ke-8 waktu itu kan. Oke, mungkin kita bilang, itu kan nostalgia. Bukan nostalgia. Artinya apa? Jadi Islam itu memang agama penemuan, agama ilmu, agama peradaban. Ini yang harus kita sampaikan. Oke lah, memang nostalgia, memang oke. Tapi kan memang banyak hal-hal yang sejarah masa lalu itu didistorsi oleh mereka. Dipotong, bahkan dihilangkan. Itu. Kan sekarang ada, kalau untuk buka, ada kemarin film pendek lah yang bercerita tentang ilmuwan melalui Islam kan. Film pendek tapi luar biasa itu. Jadi dalam komentarnya itu, inilah salah satu film pendek yang objektif melihat Islam gitu. Dari sisi bahwa Islam itu adalah agama peradaban. Itu salah satu. Karena semua ilmuwan waktu itu yang Islam punyai, dari sejak bin Firnas, Al-Harwarizmi, Al-Jabar, itu diekspos semuanya. Diekspos karya-karyanya apa. Dan mereka lah sebenarnya pemula dari penemuan-penemuan modern kan. Benar. Jadi yang perlu kita sampaikan sekarang itu tadi kepada masyarakat. Tentunya kita juga melihat kembali ke tadi ya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Yang menjadi mad'u kita itu ya siapa? Tentunya disesuaikan nanti ya. Dalam konteks kembali kepada tadi, kita melihat bagaimana memperbaiki sungai tadi agar mereka tidak menyetrum sungai dan lain sebagainya. Tentunya itu adalah disesuaikan dengan konteks dan realita yang ada di sekitar kita. Tapi dalam konteks medsos tadi, itu kan kita bisa berbicara umum istilahnya kan, bisa berbicara apa saja. Yang penting dalam kiprah untuk memajukan dakwah, memajukan biar masyarakat lebih paham tentang bagaimana agama kita sebenarnya, dan kita melakukan itu dengan konsisten, insya Allah perubahannya akan luar biasa. Tapi kalau ya kita cuma ikut seperti anak-anak muda yang update status tidak jelas, statusnya galau. Kalau untuk saya sendiri masih belajar. Terus untuk beberapa karya saya itu ada berapa buku, 4 buku. Tapi rata-rata itu semua nulis bersama.
Jadi gimana itu cara saya menerbitkan buku itu? Pertama itu dengan ikut lomba. Jadi dengan ikut lomba itu ada beberapa. Dengan ikut lomba, buku kita itu bisa terbit. Kalau seandainya kita menang, itu biasanya bukunya itu tidak beli. Kalau walaupun kita kalah itu beli. Kita beli itu dan hati kita tersenang. Nah itu kayak sendiri walaupun itu beli kan. Kalau menang itu alhamdulillah. Biasa itu ada gratis, kasih dikasih bukunya, terus ada piala, ada sertifikat. Biasanya kalau untuk sertifikat rata-rata dikasih semua. Untuk saya sendiri itu pengalaman menulis bisa dilihat dalam kegiatan kita sehari-hari. Seandainya kita foto apa yang kita ingin foto, terus sebelum tidur atau sudah subuh kita bisa melihat foto itu, kita nulis. Jadi setelah kita melihat, mengamati, terus kita tulis. Bisa kalau saya sendiri itu di Facebook, terus ada juga biasa ditulis di laptop, terus ada juga di catatan di HP, misal di catatan sehari di HP. Itu saya sendiri udah bergabung bersama Ustaz Zikri dari awal semester 2 kemarin dengan program one paragraph, 1 hari 1 paragraph. Walaupun seandainya kita itu nulis itu ada mood, ada kadang tulisan itu banyak, kadang tulisan itu sedikit. Yang jelas kalau kita mau menulis itu 5 baris 1 paragraph itu alhamdulillah gitu. Karena kita kan wajar, kadang semangat, kadang tidak. Yang penting kita itu tetap istiqomah walaupun nulisnya itu 1 paragraf. Kadang itu kalau semangat kita bisa mencapai 10 paragraf bahkan lebih. Itu pengalaman saya sendiri. Zulkarnain Bayan, ya Ya Caca, Cacam, ya ya Saman, Zaman, Albab, Albab, Pacak Baca Galo, Kalau, Alhamdulillah, Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.